Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di kesempatan kali ini ada pertanyaan di kolom komentar dari saudara Gunawan. Ya. Dia bertanya, apakah benar si pemilik KKS yang belum divaksin tidak bisa cair BPNT-nya, sedangkan usianya sudah 85 tahun? Akan tetapi keluarganya sudah divaksin. Apakah benar saya menonton di YouTube? Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, ini pertanyaan dari beliau ya, saudara Gunawan. Saya akan sedikit bantu jawab. Jadi sebetulnya untuk kabar soal larangan penolak vaksin untuk menerima bantuan pemerintah itu sebenarnya mengacu pada regulasi yang pernah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo ya. Pada 10 Februari lalu itu Presiden Jokowi telah menerbitkan peraturan Presiden Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ya. Memang dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan penetapan sasaran penerima COVID-19, di mana orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin wajib mengikuti vaksin COVID-19. Nah, namun bagi orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 tetapi tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 ya, maka orang tersebut akan dikenai sanksi ya. Sementara untuk sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi COVID-19 yang tersedia akan dikecualikan dari kewajiban. Nah, maksudnya di sini adalah jadi untuk yang sudah menerima sasaran untuk menjadi yang harus divaksin ya, namun setelah dicek oleh tim medis itu tidak memenuhi kriteria untuk divaksin, ini jelas harus ditolak ya, tanpa dikecualikan ya. Ini bukan kewajiban karena ini menyangkut nyawa seseorang ya. Jadi secara spesifik sanksi bagi penolak itu di vaksin itu diatur dalam pasal 13 ayat 4. Nah, bunyinya seperti ini. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu berupa yang pertama, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kemudian yang kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan atau yang terakhir yaitu denda. Adapun pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut, pasal 13B juga menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13A ayat 2 dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19 selain dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat A ya, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular. Sanksi berlaku bagi warga yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 itu dengan alasan sendiri ya. Jadi tanpa rekomendasi dari petugas kesehatan setempat. Jadi
setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 dapat dikenakan sanksi. Tapi tidak semua daerah seperti itu, ya. Itu tergantung kebijakan dari bupati masing-masing, ya. Jadi bupati daerahnya masing-masing. Kalau di daerah bupati teman-teman itu mengadakan seperti itu, ya itu sudah kebijakan mereka. Jadi tidak menuntut kemungkinan ada suatu daerah atau kabupaten yang tidak melakukan hal seperti ini. Nah ya, jadi intinya tidak semuanya itu harus divaksin, ya. Terbuktinya juga ada yang belum divaksin dan tidak harus wajib divaksin karena ada kendala yang memang tidak bisa divaksin. Dan dia tetap juga mendapatkan bantuan ya. Jadi semua itu pasti ada alasan-alasan yang baik, alasan-alasan yang masuk akal seperti itu ya. Itu nanti akan dipertimbangkan kembali oleh pemerintah setempat, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk jawabannya. Jadi itu untuk sanksinya itu memang beragam ya. Jadi mulai dari penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial ya, hingga penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah. Seperti itu teman-teman ya. Dan itu pun kalau dulu itu orang yang memang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima ya. Maksudnya orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksin COVID-19 gitu. Nah, itu dapat dikenakan sanksi ya. Kalau sekarang ya mudah-mudahan tidak ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau dulu memang seperti itu, kalau sudah ditetapkan sebagai sasaran kamu harus divaksin ya, tapi menolak ya itu mungkin bisa mendapatkan sanksi, ditunda atau bahkan tidak dapat ya, cair seperti itu. Namun itu semua tergantung dari kebijakan dari kepala daerah masing-masing seperti itu ya. Jadi tidak sama seperti itu. Dan nantikan juga informasi updatean berikutnya ya. Admin akan memberikan informasi yang lebih valid lagi untuk mendapatkan informasi terbaru ya, tentang apakah benar-benar tidak boleh mendapatkan bansos jika tidak divaksin ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya sampaikan sampai di sini teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.